Salam. Hari ini kita ingin membahas tentang kehidupan. Semakin hari kita dituntut semakin harus dekat dengan kebajikan. Tapi kadangkala kita terlupakan hal-hal yang menghalangi kita menjadi lebih baik. Biasanya terlupakan oleh kenikmatan atau oleh harta. Problemanya adalah jarang sekali orang menseleksi cara perolehan harta yang harus sesuai dengan kaidah agama. Dan kebanyakan dari umat itu terjebak kepada kebohongan, menipu. Padahal kita tahu mencari rezeki dengan cara menipu itu nilainya dosa. Apalagi menipu dengan sengaja. Tetapi apabila kita melakukan tindakan tidak sengaja, barangkali terampuni dengan sedekah. Tapi kalau kita menipu dengan sengaja, apalagi sekarang menipu dengan cara ilmiah, dengan cara membuat proposal untuk memperoleh dana dan diolah sedemikian rupa agar dia dapat rezeki yang banyak. Nah, olahan ini nipu, tidak semestinya dilakukan. Ini berbahaya bagi kita yang tidak akan sampai pada titel kebajikan atau tergolong kepada orang-orang adil. Karena yang paling penting adalah mencapai tingkat keadilan atau wara. Hidup itu harus adil. Adil itu adalah terhindar dari segala perbuatan maksiat, terutama maksiat yang disengaja. Nah, namun kenapa pertanyaannya? Semakin orang melakukan penipuan, semakin banyak juga rezekinya. Itu barangkali yang disebut dengan istidraj. Allah memberikan rezeki itu bukan sebuah nikmat, tetapi dia lagi diuji atau diarahkan ke arah neraka. Malah semakin banyak rezeki, dia tidak semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun dekat dengan Tuhan, dia tidak bernilai apapun ibadahnya, karena dia masih mengulangi penipuan-penipuan itu. Banyak yang tidak sadar bahwa seakan-akan mencuri itu fisiklinya seperti mencuri ayam, seperti mencuri benda-benda. Ternyata mencuri dalam kategori lebih halus itu adalah seperti membuat sebuah proposal untuk mendapatkan dana, tapi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan tanda kutip, report atau pertanggungjawaban itu dimanage sedemikian rupa agar dia memiliki sisa dari dananya itu diusaha. Harus berhati-hati dalam hidup ini, karena hidup ini
pasti kita akan mati. Apalagi bagi umat Islam meyakini bahwa ada pertanggungjawaban di kemudian hari. Mulai saat kita selesai dikubur, kita sudah menghadapi pertanyaan pertanggungjawaban. Belum lagi nanti dibangkitkan di alam baka, kita menghadapi pengadilan yang maha adil. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau itu sudah kita yakini, semestinya dalam hidup ini ngapain kita harus menipu? Ngapain kita harus mencuri? Karena saat kita nanti kembali kepada yang kuasa, yang kita curi itu sedikit pun tidak kita bawa. Malah kita tinggalkan sebagai harta warisan. Itu pun akan mendatangkan dosa kepada ahli keturunan kita, karena mewariskan harta-harta yang tidak halal. Penting untuk diperhatikan, karena konsep ekonomi adalah sumber daya terbatas, kebutuhan tidak terbatas. Tetapi kalau banyak orang sudah tamak dan hidup dengan penuh dengan tipu daya yang saya bilang tadi, itu harus berhati-hati. Memang secara kasat mata terlihat di dunia gagah, punya materi, punya fasilitas. Tetapi coba sekali-sekali direnungkan. Bagi umat Islam barangkali bangun sepertiga malam berenung, benarkah yang selama ini kita lakukan? Yang kita dapatkan apakah sesuai dengan hukum syariah atau tidak? Gunakan otakmu untuk penyelamatanmu di dunia dan di akhirat. Saya rasa renungan di akhir pekan ini untuk kita semua, terutama bagi saya, mari kita hidup ikhlas dan hindari kemaksiatan agar kita tetap tergolong kepada golongan yang adil. Sekali lagi, adil yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak tersentuh kemaksiatan yang disengaja dan dia selalu bertobat atas kemaksiatan yang tidak disengaja. Semoga umat di akhir zaman ini tidak terlena mengukur sesuatu dengan materi, tapi ukurlah dengan ketinggian ilmu dan kemaslahatan hidup dari seseorang itu harus utama. Hidup halal, hidup bahagia. Wassalam.